Saudara-saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah bagian yang penting dari kehidupan orang percaya. Tetapi seringkali berdoa bukanlah hal yang mudah. Karena Tuhan Yesus mengatakan, sebagai orang percaya, kita mesti tekun untuk berdoa. Pertanyaannya, mengapa saya susah untuk tekun berdoa? Tema ini akan menjadi pembahasan kita dalam acara Wajah Allah bersama dengan Peniel Misteri. Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Tema kita, mengapa saya susah tekun berdoa? Kita akan menjawab pertanyaan tadi dengan bacaan Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Perumpamaan tentang hakim yang tak benar, tengah Tuhan kisahkan kepada para murid untuk mengatakan tentang perumpamaan yang mengajarkan kepada para murid tentang doa yang terus-menerus, atau dalam istilah yang kita pakai, doa yang tekun, tak jemu-jemu. Nah, susahnya adalah ketika kita mengalami masalah atau ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, umumnya kita mau supaya doa kita segera Tuhan jawab, atau doa kita adalah sebuah hal yang Tuhan berikan jawabannya sesuai dengan apa yang kita mau. Dalam kenyataannya, kita seringkali mendapati bisa saja Tuhan menjawab doa secara cepat, atau bisa saja Tuhan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Dan itu mungkin memakan waktu. Karena itu, menjawab pertanyaan atas judul khotbah, mengapa saya susah bertekun di dalam doa, pertama-tama adalah ketika kita merindukan jawaban yang segera, ketika kita ingin mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka yang menjadi tantangan adalah keadaan belum berubah. Kita berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Kita berdoa, tetapi keadaan masih buruk, sama seperti kita belum berdoa. Tantangannya ada di sini. Seringkali kita menggambarkan jawaban doa dari Tuhan dengan perubahan keadaan secara fisik.
ketika kita melihat keadaan berubah, maka kita akan berpikir atau mengatakan, Tuhan sudah bekerja dan menjawab doaku. Tetapi seandainya keadaan belum berubah, belum bertambah baik, maka kita akan berpikir bahwa Tuhan belum menjawab doa saya. Saudara-saudara, ketika Anda berdoa dan keadaan belum berubah atau bertambah baik, bukanlah Tuhan tidak bekerja. Tetapi seringkali yang paling penting dalam pandangan Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan dan kita datang berdoa kepada Tuhan, yang paling penting dalam pandangan Tuhan bukanlah keadaan Anda berubah. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana diri Anda berubah. Dalam kisah janda melawan hakim yang tidak benar, maka penekanan yang paling penting dalam pertumbuhan iman adalah ketekunan. Tuhan tengah menggambarkan bahwa ketekunan seseorang datang dan berdoa pada Tuhan, meskipun keadaannya belum berubah, akan mengubah dirinya. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi ketika seseorang diubahkan oleh Tuhan, maka dia akan menjadi pribadi yang dewasa secara iman. Dan pribadi yang dewasa secara iman adalah pribadi yang kuat, kokoh, tangguh untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Janda tadi, dia maju tanpa mundur dengan tekun, dan Tuhan menghendaki orang-orang percaya tekun untuk melakukan kehendak-Nya. Suatu saat ketika Anda berjuang untuk tekun berdoa, tetapi Anda belum melihat keadaan membaik, keadaan berubah, ingatlah bahwa terkadang Tuhan ingin membentuk Anda menjadi pribadi yang tekun untuk melakukan kehendak-Nya. Segera sesudah Anda mendapatkan jawaban doa atau keluar dari persoalan Anda telah diubahkan menjadi pribadi yang lebih tekun dan mampu melakukan kehendak Tuhan, berbuah bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi namanya. Hal yang kedua untuk menjawab pertanyaan mengapa saya susah tekun berdoa. Ingatlah, ketika Anda mengambil keputusan untuk tekun berdoa, iblis akan semakin kuat berusaha menggagalkan niat Anda itu. Sebab itu, setiap orang percaya yang mengambil keputusan untuk tekun berdoa, dia harus mempersenjatai pikirannya dengan berpikir bahwa saya tengah ada dalam sebuah peperangan rohani dan iblis adalah lawan saya. Dia tidak akan membuat segala sesuatu menjadi mudah. Dia punya kekuatan dan kuasa untuk menekan kita. Sebab itu Petrus mengatakan, iblis ibarat singa yang mengaum-ngaum yang siap menelan kita. Artinya Petrus mau mengatakan bahwa iblis punya kekuatan dan kuasa untuk mempersulit kita. Tetapi ingatlah, dia tidak berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Kita memiliki Tuhan yang punya kuasa melebihi kuasanya. Kuasa iblis dibatasi. Dan kuasa Tuhan yang ada dalam diri anak-anak Tuhan tidak terbatas. Sebab itu ketika Anda memutuskan untuk tekun berdoa, iblis akan mempersulit Anda dengan berbagai hal. Dia akan membuat Anda merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa Anda. Atau Tuhan tidak peduli kepada apa yang menjadi kebutuhan Anda. Bayangkanlah janda yang datang berulang kali, ibarat dia berdoa kepada Tuhan, maka berkali-kali dia meminta, tetapi dia tidak melihat keadaan hidupnya membaik atau keadaannya berubah. Janda itu datang berulang kali kepada hakim yang tidak benar itu. Dia datang lagi, berhadapan dengan hakim itu, tidak berhadapan dengan hakim itu. Hakim itu menghindar. Bayangkanlah itu. Ketika Anda berdoa dan Anda merasakan bahwa Tuhan, keadaan belum berubah, keadaan belum baik. Apakah Tuhan peduli dengan keadaan saya? Apakah Tuhan akan memberikan apa yang saya butuhkan dalam hidup ini?
ketika Anda tekun berdoa dan Anda kemudian menghadapi keadaan ini, terus persenjatai pikiran Anda dengan iman bahwa Tuhan mendengarkan doa Anda, bahwa iblis berusaha mempersulit Anda, tetapi kuasanya dibatasi oleh kuasa Tuhan, sehingga Anda bisa menjadi orang yang tekun di dalam doa. Saudara-saudari, hal yang ketiga, mengapa saya sukar berdoa dengan tekun? Karena doa merupakan kesatuan kita dengan penderitaan Kristus. Paulus mengatakan, orang percaya dipanggil bukan untuk diberkati saja, tetapi orang percaya dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Dan penderitaan dengan Kristus terjadi di dalam doa. Saudara-saudari, kenapa dikatakan penderitaan bersama dengan Kristus terjadi di dalam doa? Doa yang tekun adalah doa yang membutuhkan ketaatan dan penyangkalan. Ketaatan dan penyangkalan. Ketaatan berarti kesediaan untuk mentaati Tuhan apapun perintahnya. Dalam persoalan-persoalan hidup bisa saja kita memandang kehendak Tuhan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kita, atau ketaatan pada Tuhan bertentangan dengan kedagingan kita. Oleh sebab itu kita tahu kita mesti berdoa dengan tekun, tetapi daging kita tidak mau kita melakukannya. Dalam hal ini kita berjuang melawan diri kita, dan itu bukanlah hal yang mudah. Ketaatan, menundukkan diri pada kehendak Allah, lalu penyangkalan diri bukanlah hal yang mudah. Hal-hal inilah yang seringkali menghalangi kita untuk dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebab itu, untuk tekun berdoa, maka Anda mesti tetap taat pada Allah, dan Anda tidak boleh tunduk pada apa yang Anda rasakan, sehingga apapun yang menjadi perasaan Anda akan tetap berdoa. Anda mengambil waktu untuk berdoa. Tidak peduli apapun yang Anda rasakan, atau dorongan apapun yang menguasai Anda atau menjauhkan Anda untuk berdoa. Berbicara tentang doa adalah kesatuan dengan penderitaan Kristus, juga adalah berbicara tentang bagaimana kita berurusan dengan dosa-dosa yang kita senangi. Nah, pada titik ini kita tidak mungkin bertekun di dalam doa tanpa kemudian meninggalkan dosa yang kita senangi. Maksudnya, ketika Anda mau bertekun di dalam doa, maka roh Tuhan akan menjadi kekuatan yang selalu berbicara kepada Anda di dalam hati tentang apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Dan ketika roh Tuhan berbicara tentang dosa yang mesti Anda tinggalkan, terkadang dosa yang Anda senangi adalah sesuatu yang membuat Anda menolak untuk berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Pada titik inilah yang dikatakan bahwa Anda tengah menyatu dengan penderitaan Kristus. Anda tengah berusaha taat, meskipun daging Anda mengatakan bahwa Anda mau dan mesti melakukan itu, tetapi roh mengatakan tunduk pada Allah. Anda mesti menyangkal diri Anda, dan itu tidak mudah, karena itu menyangkut kelemahan-kelemahan Anda, menyangkut dosa-dosa yang Anda senangi, yang Anda lakukan berulang kali. Ketika kita memilih untuk tetap melakukan dosa yang kita senangi, maka kita tidak akan bisa untuk tekun berdoa. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika dengan terbuka saudara-saudari melihat hal ini, mengapa saya susah untuk tekun berdoa, maka saudara-saudari akan menangkap hal-hal yang selama ini menjadi penghalang untuk saudara-saudari berdoa dengan tekun. Ingatlah bahwa hal-hal yang seringkali
menghalangi kita untuk tekun berdoa adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk mencapai maksud dan tujuan Allah yang lebih besar dalam hidup kita. Adalah hal-hal yang menjadi senjata musuh untuk kemudian mempertahankan kehidupan kita berada di bawah kendali kuasanya. Adalah hal-hal yang kita pikir baik, tetapi sebenarnya hanya membawa kita pada akhirnya pada sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Kita sepakat bahwa untuk tekun berdoa kita mesti berjuang. Di atas segala-galanya, kasih karunia Tuhan cukup untuk Anda. Kita akan jumpa kembali minggu depan bersama dengan penyiar misteri masih dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.